Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang pada hari ini kita diberikan mudah langkah kita, disehatkan, diberikan mudah menggunakan sehat untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pagi ini alhamdulillah kita bisa menjalankan kewajiban kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa kita diberikan istiqomah sampai akhir hayat nanti. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga dicurahkan, dilimpahkan pada uswah kita, junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah terlimpah pada keluarga, sahabat, juga kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita nanti di yaumil akhir Bapak Ibu, insyaallah mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Sehat Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Ini kalau saya biasanya saya lihat, masya Allah, wajah-wajah Bapak Ibu luar biasa. Mudah-mudahan ini wajah-wajah ahli surga semua. Wajah-wajah yang mudah-mudahan senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita disehatkan di dunia ini, sehat walafiat, sehat iman Islam kita, sehat jasmani rohani kita, sehat beserta dompet-dompet kita. Amin. Amin ya Bapak. Bapak Ibu dan Allah, alhamdulillah pagi ini saya sangat berbahagia bisa berkunjung di tempat ini, di mana Pak? Sukarami, Pak. Kalau di Jogja juga ada nama dusun Sukarami. Banyak, ini berarti masih ada bau-bau Jawa. Kalau ini yang hadir, mohon maaf, masyarakat di sini banyak Jawanya atau banyak asli kampungnya Bapak Ibu? Jawanya dari mana Bapak Ibu? Jawa Timur ada, Jogja, tombol berarti. Jawa Tengah banyak juga ya insyaallah. Baik Bapak Ibu dan Allah, ini saya tidak berpanjang kalam karena dibatasi waktu hanya sampai suruh. Tapi mudah-mudahan yang sebentar ini bisa memberikan barokah ilmu untuk kita semua. Bapak Ibu dan Allah, Allah ciptakan kita di dunia ini bukan untuk menikmati dunia yang indah, yang megah, sebagaimana megahnya masjid ini. Allah ciptakan kita di dunia ini bukan untuk selama-lama kita di dunia. Allah ciptakan kita di dunia ini bukan tinggal di sini, tapi dunia ini adalah bagian dari fase demi fase kita yang kita lalui dan nanti akan berpindah pula di fase alam selanjutnya. Fase alam apa Bapak Ibu? Fase alam barzakh. Semua yang hidup akan pindah ke alam barzakh. Bahkan leluhur kita beratus-ratus tahun dahulu sudah banyak yang di alam barzakh. Kita nanti juga akan menyusul ke sini. Masalahnya adalah kita harus sukses. Betul Bapak Ibu? Dan suksesnya manusia itu sekarang diukur bukan dari sisi sukses jangka panjang, tetapi orang-orang sekarang mengukur sukses itu dengan sukses jangka pendek saja. Makanya Bapak Ibu, orang sekarang mengukur sukses apa? Dari hartanya berapa banyak, dari rumahnya berapa,
pemegang atau tidak, dari apalagi kendaraannya, dari apa kedudukannya dan sebagainya. Tapi tidak pernah mengukur bagaimana dia nanti di alam yang selanjutnya, sukses jangka panjang, sukses akhirat kita. Maka Bapak Ibu, kita bersama-sama ingat bagaimana nasihat dari Imam Asy-Syafi'i. Beliau memberikan nasihat kepada kita semua, man arada dunya fa alaihi bil Qur'an wa man arada akhirah fa alaihi bil Qur'an wa man arada huma fa alaihi bil Qur'an. Orang yang ingin sukses dunianya, maka tidak ada cara lain kecuali menggunakan Al-Quran. Fa'alaihi bil Qur'an, termasuk sukses akhirat, termasuk sukses dua-duanya. Maka Bapak Ibu, kalau diukur dunia saja, maka coba kita berpikir, kira-kira sampai sini itu 50 tahun nanti Bapak Ibu masih ada di dunia ini atau tidak? 50 tahun lagi Pak, 100 tahun yakin masih di dunia Bapak Ibu? Karena itu Bapak Ibu menerima firman Allah, fase dunia sangat singkat, dan yang singkat ini menentukan yang selamanya. Karena itu nasihat tadi menjadi luar biasa. Mari Ibu, Bapak Ibu, kita bisa menjadi para ahli Quran, penjaga Quran, sehingga sukses dunia akhirat. Sebelum kesana Bapak Ibu dari mata Allah, saya mau tanya Bapak Ibu, mohon maaf. Ini kalau di sana-sana dan di sini, orang sekarang Bapak Ibu, apa-apa yang dipegang betul? Mau makan yang dipegang, sedang makan yang dilihat, setelah makan juga, nanti mau tidur tetap main, setelah bangun tidur main. Bahkan dan sekarang suami atau istri itu kalau bangun tidur yang dicari bukan pasangan tapi karena itu 5 menit saja kehilangan HP itu sudah stres. Tapi Bapak Ibu, tidak ada orang sekarang apa-apa itu Al-Quran. Mau makan baca Quran, setelah makan baca Quran, sebelum tidur baca Quran, setelah bangun baca Quran, setiap saat Al-Quran. Padahal Bapak Ibu, tidak ada ceritanya hati kita ini akan mengantarkan atau memberikan syafaat nanti di akhirat. Yang memberi syafaat kita hanya satu, sebagaimana nasihat Imam Asy-Syafi'i adalah Al-Quran. Maka hari ini Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk menjadi para penjaga Quran, para ahli Quran. Kenapa? Karena insya Allah dengan menjadi para penjaga Quran, para ahli Quran, nanti Bapak Ibu, ahli Quran itu akan memberikan mahkota pada kedua orang tua kita, tanda orang tua kita masuk surga. Pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu menjadi para penjaga Quran itu susah atau gampang? Kira-kira susah atau gampang Bapak Ibu? Apa amalnya? 1, baca Quran istiqomah setiap hari sampai menghafalkan Quran, maka disebut sebagai min hafidhatul. Inilah satu para penjaga Quran yang dia membaca Quran setiap hari, tidak pernah putus. Dan sudah disebutkan kalau kita tidak baca, kalau kita baca Quran tidak putus setiap hari, artinya setiap hari kita baca terus. Ini amalnya para ulama. Saya teringat
Mbah Munawir Kerapiak Jogja, pesantren yang melahirkan banyak ulama. Mbah Munawir itu Bapak Ibu, kalau bulan Ramadan setiap malam khatam Al-Quran. Saking capeknya beliau luar biasa. Capeknya beliau itu ditandai dengan mohon maaf, kalau belum keluar darah dari mulutnya beliau, tutupnya beliau itu tidak dianggap capek. Artinya baca. Mudah-mudahan kita bisa mengenal dari beliau luar biasa. Alhamdulillah, Mbah Munawir Kerapiak. Bapak Ibu Allah, maka ini saya mau berbagi tips pada pagi ini. Kalau Imam Syafi'i lebih luar biasa lagi, dalam semalam beliau bisa khatam Quran semalam 2 kali. Khatamnya ini bukan baca Qul 3 kali ya Pak, atau 6 kali berarti khatam berkali. Tapi Masya Allah beliau menghatamkan dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Jangan kalah Bapak Ibu sama non-muslim. Ada non-muslim itu hobinya baca kitab suci seluruh dunia. Giliran baca Quran, tapi mohon maaf baca terjemahannya karena dia tidak bisa bahasa Arab. Dibaca itu terjemahan Quran bersama non-muslim Bapak Ibu, dibaca terus itu dihatamkan baca terjemahan 18 jam hatamkan non-muslim, walaupun baca terjemah. Masa kita nggak pernah menghatam dalam sehari? Kira-kira bisa ada Bapak Ibu menghatamkan dari habis subuh begini sampai subuh lagi besok 24 jam hatam? Bisa Bapak Ibu? Ada yang bisa sini? Alhamdulillah. Saya pernah nyoba habis subuh ini saya baca tidak berhenti sampai duha, sampai duhur, sampai asar, sampai terus malam jam 3 pagi hari 22 jam non-stop bacaan Quran. Itu definisi tadi, mau makan baca Quran, setelah makan baca Quran, sebelum nggak tidur. Nah Bapak Ibu, kalau kita baca Quran, kira-kira mohon maaf, ini Quran ini setelah dibaca, semakin lama dibaca Al-Quran kita Bapak Ibu, ini hurufnya semakin jelas atau semakin hilang? Halo? Semakin jelas atau hilang? Hilang. Ini hurufnya di sini terus. Yang hilang berarti apanya? Matanya. Karena mata kita lelah ya. Maka saya punya tips Bapak Ibu, kalau kita baca Quran mungkin sudah 1 juz, 2 juz, setelah kita baca, semakin lama kita baca, mata kita ini berkurang fungsinya sehingga tidak lagi jelas, apalagi tidak terlihat itu huruf Al-Qur'annya. Itu tanda mata kita lelah. Karena itu kita istirahatkan mata kita di terapi. Terapinya Bapak Ibu dipijat, bukan matanya, tapi yang dipijat mohon maaf telinga kita. Ini dari kedokteran dijelaskan, telinga kita dari atas sampai bawah ini Bapak Ibu ada 19 saraf ini, maka tipiskan. Oke. Ini kalau kita pijat begini dari atas pelan-pelan Bapak Ibu, oke, kanan kiri itu insya Allah nanti penglihatan kita kembali normal. Yang buram-buram ketika lama baca Quran dipijit telinga kita, insya Allah kembali normal. Nanti dicoba Bapak Ibu ya. Karena kemarin saya ngisi di Temanggung, pas begini ada simbah-simbah yang maju, saya takut ini mau apa sih? Ternyata cuma mau minta dipijit, tolong saya dipijit. Saya sehubungan tadi kok bulan-bulan. Akhirnya Masya Allah Bapak Ibu, ini yang pertama. Jadi insya Allah kalau kita baca Quran kok mata kita
insya Allah dengan wasilah kita bisa istiqomah baca Al-Quran. Yang kedua Bapak Ibu, kalau orang baca Quran itu ngantuk atau tidak? Kalau ngantuk gimana Bu? Tidur. Kalau ngantuk jangan tidur. Kalau ngantuk Bu, itu dipijat juga, ya. Ada terapinya juga. Apa yang dipijat Bapak Ibu? Belakang telinga 3 jari ditempelkan ke 1, 2, 3 belakang telinga, kita pijat begini. Sudah ada yang ngantuk atau belum sekarang? Sudah ada yang ngantuk? Saya satu orang yang pasti ngantuk ini, Mas Kholis ini. Saya nemenin saya semalam juga nggak tidur, paling tidur hanya setengah jam. Karena kebetulan perjalanan dari Jogja ke Lampung, terus kita keliling. Biasanya saya khatam Quran setiap malam Jumat, seminggu sekali. Karena setelah dulu menghatamkan sehari, sekarang ini saya punya amalan sehari baca 4 juz 5 juz, seminggu sekali untuk khatam Quran. Karena aktivitas saya pada ini harus sampai Jumat kemarin tertunda tadi malam saya khatam, alhamdulillah. Ya, itu pun saya paksa karena dari kemarin tak tidur juga. Dan kalau saya ngantuk, ini saya paling tidur setengah jam dan nyampe. Ini malam ini. Tapi lihat, saya masih padam ya. Ini penglihatan segala macam gak ngantuk. Karena tadi malam saya pijat terus ini kanan kiri Bapak Ibu. Insya Allah ini akan membuat kita tidak ngantuk, menghilangkan rasa ngantuk kita. Pusing-pusing, tegang-tegang sini Bapak Ibu, insya Allah kalau kita pijit nanti akan hilang semua. Bapak Ibu sering pusing Bapak Ibu? Pusing kenapa? Kalau pusing utangnya banyak, mohon maaf, tidak bisa. Ya, ini pusing betul karena tadi tegang-tegang baca Quran lama gitu kan? Itu insya Allah. Mudah-mudahan dengan 2 tips ini nanti Bapak Ibu betah baca Quran. Amin Allahumma. Ini amal pertama untuk menjadi ahli Quran, para penjaga Al-Quran. Saya berikan amal yang kedua Bapak Ibu. Ini juga tidak sembarangan amal ini. Amalnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Quran pada beliau di Mekah. Pertama kali wahyu turun di Gua Hira. Ini untuk Kanjeng Nabi atau disebarkan di dakwah. Disebarkan di dakwah. Karena itu Masya Allah ada yang masuk Islam ketika di Mekah, walaupun belum banyak. Gitu. Langsung dipijit Pak. Yang kedua Bapak Ibu, ketika beliau hijrah ke Madinah, Quran juga turun di Madinah, Quran juga disebarkan di Madinah, Quran juga didakwahkan di Madinah. Masya Allah, semakin lama yang masuk Islam semakin banyak. Lajeng Nabi dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, dilanjutkan para khalifah, dilanjutkan para ulama, menyebar Quran ke seluruh penjuru dunia, mendakwahkan Quran ke seluruh penjuru dunia. Masya Allah Bapak Ibu, saudara kita umat Islam sedunia saat ini jumlahnya lebih dari 2 miliar. 2 miliar. Ini luar biasa, mukjizat yang luar biasa. Dan saya Bapak Ibu pernah mempraktekkan sendiri. Saya di Jogja itu di bagian barat Jogja itu namanya ada Bukit Menoreh.
Di sana itu mohon maaf ada satu desa namanya Desa Gunung Kelir, yang itu mohon maaf penduduknya itu mayoritasnya beragama Buddha. Lajeng yang 30% itu kita bagi Al-Quran, termasuk kita adakan wakaf sarana air bersih di sana karena tidak ada air bersih. Masya Allah Bapak Ibu, dengan aktivitas menyebar Quran itu ada 1-2 yang minta diislamkan, dan saya sendiri yang mengislamkan. Barokah Al-Quran. Maka Bapak Ibu kata Allah, kalau kita ingin sukses tidak ada cara lain kecuali dengan Al-Quran. Karena itu mari Bapak Ibu kita bersama-sama menjadi ahli Quran. 2 amal tadi, yang pertama menyebar membaca sampai hafal Al-Quran, yang kedua menyebarkan dan mendapatkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi ahli Quran yang nanti akan bisa mensurgakan diri sendiri dan mensurgakan kedua orang tua kita. Amin Allahumma. Karena Masya Allah Bapak Ibu, kalau kita ingat ibu kita luar biasa, pengorbanan ibu kita mulai dari mengandung kita, melahirkan kita, menyusui, merawat, membesarkan sampai sebesar ini, tidak ada balasan lain untuk kedua orang tua kita kecuali memberikan hadiah surga untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua menjadi anak-anak soleh-solehah yang bisa berbakti pada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan semua aktivitas kita Bapak Ibu bisa memberikan kebahagiaan untuk kedua orang tua kita. Terutama mohon maaf, marilah kita menjadi para ahli Quran, para penjaga. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita simak bersama motivasi dan inspirasi dari Kiai Abah Marwah Fikri tentang bagaimana kita supaya bisa menjadi penjaga Al-Quran. Ternyata menjaga Al-Quran tidak harus menjadi penghafal Al-Quran 30 juz Bapak dan Ibu sekalian, dan itu tentunya juga salah satu yang utama. Tapi kita juga bisa menjadi penjaga Al-Quran dengan amalan-amalan lainnya. Di antaranya adalah dengan berwakaf Al-Quran, menyebarkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Maka mari Bapak dan Ibu sekalian, kita meninggalkan jejak yang indah di dunia ini. Dunia ini akan kita tinggalkan, tapi kita bisa meninggalkan asar, bisa meninggalkan jejak. Jejaknya ada 2 biasanya manusia itu. Ada yang meninggalkan jejak kerusakan, merusak buminya Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dosa-dosa jariah, yang itu juga dosanya terus mengalir kepada dirinya. Atau pilihannya yang kedua, ini adalah pilihan orang-orang soleh, yaitu meninggalkan jejak yang indah. Di antara jejak yang indah itu adalah wakaf sedekah jariah, dan di antaranya adalah awal mushafan, yaitu mewariskan mushaf. Apalagi dengan berwakaf di pada wakaf Al-Quran, kita juga ikut serta menyupport dakwah ini untuk menyebarkan Islam, kebenaran Islam, dan mudah-mudahan setiap dari ada orang yang masuk Islam kita dapat pahalanya, ada orang yang hijrah kita juga dapat pahalanya. Setiap huruf yang dibaca juga pahalanya mengalir kepada kita. Insyaallah nih Bapak dan Ibu, siap untuk berwakaf di BWA? Insyaallah. Lalu bagaimana? Dulu Bapak Ibu silahkan. Tadi yang berniat juga maju di sebelah tengah boleh. Nanti kita doa bersama. Mudah-mudahan ini sekali lagi bisa memberikan keberkahan untuk Bapak Ibu semuanya. InsyaAllah menjadi para penjaga Quran, bisa mensurgakan diri sendiri dan mensurgakan kedua orang tua kita. InsyaAllah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka wa anta wajahu ilaika bi nabiyyika Muhammad nabi rahmah. Ya sayyidi ya Muhammad kan atawajjatu bika ila rabbil tuqta hajati. Allahumma arzuqhum rizqan taliban khairan matlubin wa ghaliban khairan maghlubin. Allahumma hasil maqasid dan maqasid dunia wal akhirah. Allahumma taqabbal waqafana Bapak Ibu yang berniat wakaf pada pagi ini. Mudah-mudahan wakaf Bapak Ibu jadi wasilah
diberikan ganti dengan rezeki yang lebih melimpah, lebih barokah. Mudah-mudahan maka Bapak Ibu jadi wasilah, Bapak Ibu jadikan para penjaga Al-Quran, para ahli Quran yang dengan itu bisa mensurgakan diri sendiri, mensurgakan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan dengan maka Bapak Ibu jadi wasilah, Bapak Ibu diberikan sehat, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan putra putrinya jadi putra putri yang soleh solehah, putra putri yang ahlul Quran, ahlus salawat, ahlus salat, ahlul ta'at, ahlul khair. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dengan Bapak Ibu semuanya jadi wasilah Bapak Ibu semua hajat-hajatnya dikabulkan Allah, hajat apa saja mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan makbul, semua doa-doanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Hasbi ar-rabbu minal marbubin, hasbi al-khaliqu minal mahlukin, hasbi ar-rasiqu minal marsukin, hasbi as-satiru minal masturin, hasbi an-nasiru minal mansurin, hasbi al-qahiru minal maqhurin, hasbi alladhi wa hasbi, hasbi amman lam yasal hasbi, hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah min jami'i khalqih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Akhirnya diberikan